Oke. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mikkel Wisnosian dari Join 19 dengan NIM 120210067. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas besar rekayasa hidrologi saya guna memenuhi tugas kaderisasi CAMS. Oke, masuk ke yang pertama. Hidrologi berasal dari kata hidrologia yang artinya ilmu air, yang mempelajari segala bentuk air, baik itu cair, gas maupun padat pada di atas dan di bawah permukaan tanah, yang meliputi proses hidrologi, pergerakan, penyebaran, dan siklusnya. Hidrolika adalah ilmu terapan dan keteknikan yang meliputi sifat-sifat mekanis fluida, serta ilmu yang mempelajari aliran air baik secara mikro maupun makro. Dalam hidrolika terdapat dua macam aliran, yaitu aliran saluran terbuka dan saluran tertutup. Nah, juga dikenal persamaan kontinuitas, yaitu Q sama dengan A dikali V, di mana di A adalah luas penampang, V adalah kecepatan aliran, dan Q itu adalah debit aliran. Umumnya, debit aliran itu ditentukan oleh banyaknya air yang dibutuhkan dalam suatu proyek, seperti drainase, irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan sebagainya. Oke, sekarang masuk ke curah hujan wilayah. Curah hujan wilayah itu adalah curah hujan rata-rata di suatu daerah yang terdiri dari beberapa titik pengamatan curah hujan atau pos curah hujan. Nah, curah hujan itu sangat penting dikarenakan dia mampu mengendalikan kelangsungan siklus hidrologi dalam suatu daerah aliran sungai dan juga sebagai dasar untuk menentukan debit aliran. Dalam tugas besar ini, digunakan data curah hujan sebanyak 20 tahun dari tahun 1986 hingga tahun 2005 yang diambil dari 5 stasiun pos hujan yang berbeda, yaitu PA10 Penengahan, PA19 WT Bung Sidol Mulyo, PA31 W Pisang, PA32 Bumisari, dan PA33 Negara Ratu. Dengan demikian, data curah hujan berperan penting dalam proses perencanaan bangunan air dan banjir rencana. Nah, berikut beberapa metode yang digunakan dalam menganalisis curah hujan pada penelitian ini. Oke, yang pertama, metode aljabar. Nah, metode aljabar memiliki rumus untuk menentukan curah hujannya itu adalah 1/n, di mana n-nya itu adalah banyaknya data curah hujan, p1-nya itu adalah data curah hujan yang pertama hingga data curah hujan yang ke-n, sehingga dirata-ratakan dapat hasilnya seperti berikut. Kemudian dicari data curah hujan maksimumnya didapatkan untuk tahun 1986 adalah 40,02. Begitupun seterusnya hingga 2005. Oke. Kemudian metode Thiessen yang dimana berbeda halnya dengan metode aljabar, di mana metode Thiessen itu di peta das A dibagi menjadi beberapa poligon yang kemudian ditentukan poligonnya itu ditentukan luas daerahnya, yang dimana memiliki rumus luas daerah poligon yang pertama dikalikan luas daerah poligon yang dikalikan dengan data curah hujan poligon yang pertama hingga sampai data yang ke n dibagikan dengan total jumlah luas poligon yang ke n sampai ke n, sehingga didapatkan pada tahun 1986 adalah untuk data curah hujan maksimumnya itu adalah 9,65 dan hingga seterusnya pada 2005, yang dimana di sini diinputkan hanya sampai 1990 saja, sebesar 8,82. Oke, setelah dilakukan analisis curah hujan, kemudian dilakukan analisis frekuensi, yang dimana analisis frekuensi adalah prosedur dalam memperkirakan frekuensi suatu kejadian baik pada masa lalu maupun untuk masa yang akan datang. Nah, analisis frekuensi ini dilakukan dengan seri data yang diperoleh dari hasil pengamatan, baik itu berupa data hujan maupun data debit. Nah, dalam probabilitas dikenal 4 jenis distribusi frekuensi, yaitu distribusi normal, log normal, Gumbel, dan log persen 3. Yang dengan demikian, pemilihan jenis distribusi sangat penting dilakukan untuk mendapatkan ketepatan terhadap data curah hujan yang digunakan. Oke, yang pertama, statistik Thiessen, yang di sini saya menggunakan distribusi normal. Oke, yang pertama itu diinputkan terlebih dahulu data curah hujan maksimum yang telah didapat, yang telah diurutkan dari tahun 1986 sampai 2005. Kemudian didapatkan nilai rata-rata data curah hujannya, lalu dilakukan pengurangan data curah hujan dikurang rata-rata, kemudian dikuadratkan,
di pangkat 3, dan di pangkat 4. Sehingga didapatkan jumlah dan rata-ratanya. Nah, begitupun dengan statistik logaritma Thiessen, di mana statistik logaritma Thiessen berbedanya ada data curah hujan di logaritmikan. Kemudian dicari logaritmi rata-ratanya, kemudian dilakukan pengurangan, dikuadratkan di pangkat 3 dan di pangkat 4, kemudian dihasilkan jumlah dan rata-ratanya. Oke. Kemudian menentukan sebaran, di mana dalam penentuan sebaran ini saya menggunakan distribusi Gumbel dan distribusi log% 3. Oke, dalam distribusi Gumbel dan distribusi log% 3 telah ditentukan kalau ulangnya adalah 2, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Di mana didapatkan itu adalah data curah hujan rata-ratanya adalah 8,612. Kemudian dari YN dan SN diinputkan dari tabel, didapatkan 0,5236 dan 1,028, sehingga YT-nya itu didapatkan 0,366 hingga pada skala ulang yang 100 4,6. Begitupun didapatkan K dan XT-nya. Kemudian dalam distribusi log% tipe 3 didapatkan koefisien CS seperti berikut, yang dimana koefisien CS didapatkan dari interpolasi koefisien G. Setelah itu ditentukan log XR-nya, kemudian standar deviasinya, kemudian dari itu didapatkan log XT-nya. Setelah didapatkan log XT, ditentukan XT yang memiliki rumus XT sama dengan 10 pangkat log XT. Oke. Setelah dilakukan analisis frekuensi, kemudian dilakukan uji kecocokan, di mana uji kecocokan merupakan sebuah pengujian benar atau tidaknya data curah hujan yang kita gunakan sesuai terhadap distribusi atau bukan, yang telah dianalisis dan yang telah digunakan. Nah, untuk mengujinya, perbedaan antara debit maksimum tahunan yang mengamati di lapangan dan dengan hasil perhitungan, maka digunakan uji keselarasan chi-square dan Smirnov-Kolmogorov. Oke, masuk ke uji chi-square, di mana uji chi-square memiliki rumus penjumlahan sebanyak n yang dimulai dari 1 OF min EF kuadrat per EF. Nah, sebelum itu didapatkan dulu terlebih dahulu X-nya ini, data curah hujannya, kemudian kita logaritmikan sehingga didapat nilai batas setiap kelasnya seperti berikut, yang dimana dapat dilihat bahwa terdapat 5 kelas. Oke, terdapat 5 kelas. Kemudian didapatkan EF-nya itu adalah 4 dan OF-nya itu adalah jumlah anggota setiap kelasnya, di mana ini adalah anggotanya itu adalah 1, terus ini 2, ini 6, ini 6, terus ini 5. Kemudian dilakukan pengurangan, EF min OF adalah 3, didapatkan seperti berikut, kemudian dikuadratkan dan dibagikan dengan EF, sehingga didapatkan adalah 2,25, 1, 1, 1, dan 0,25. Kemudian dilakukan penjumlahan sehingga didapatkan 5,5, yang dimana dapat disimpulkan dalam uji chi-square ini memenuhi syarat dikarenakan 5,5 kurang dari yang telah ditentukan 7,815. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji chi-square memenuhi syarat. Oke, sekarang uji Smirnov-Kolmogorov yang memiliki rumus delta max sama dengan P aksen X kurang dari dikurang PX kurang dari. Nah, berbeda halnya dengan uji chi-square, di sini data curah hujan tidak perlu dilogaritmikan, namun diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil yang mengikuti dengan tahunnya. Kemudian diinputkan nilai M-nya dari 1 sampai 20 hingga didapatkan PX kurang dari dan P aksen X kurang dari. Kemudian dilakukan pengurangan, P aksen X kurang dari dikurang PX kurang dari, sehingga dicari nilai maksnya itu didapatkan 0,1002506, sehingga dapat disimpulkan bahwa delta max kurang dari delta kritis, yang dimana 0,10025 kurang dari 0,29, yang dapat dikatakan adalah dalam uji Smirnov-Kolmogorov ini memenuhi syarat. Oke, setelah dilakukan uji kecocokan,
Kemudian dilakukan perhitungan intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan adalah banyaknya curah hujan jangka pendek yang jatuh dan dinyatakan dalam intensitas per jam, milimeter per jam. Dalam menentukan intensitasnya, dibutuhkan 3 metode perhitungan, yaitu Mononobe, Talbot, dan Ishiguro. Nah, berdasarkan hasil uji kecocokan tersebut, kita mendapatkan hasil distribusi dengan skala ulang R2, R5, R10, R20, R25, R50, dan R100. Dalam perhitungannya, digunakan intensitas curah hujan sebesar 100% yang terbagi setiap 5 jam, di mana jam pertama adalah 20%, jam kedua 30%, dan jam ketiga adalah 35%. Setelah itu mengalami penurunan pada jam keempat sebesar 10% dan penurunan lagi sebesar 5% pada jam kelima. Kemudian ditentukan metode dalam menentukan intensitas curah hujan kan ditentukan metode Mononobe, Talbot, dan Ishiguro. Oke. Yang pertama itu metode Mononobe, yang dimana memiliki rumus R24 per 24 dikali 24 per T dipangkatkan 2/3, yang dimana R24 adalah data curah hujan 24 jam. Oke, sehingga didapatkan intensitasnya itu pada setiap menit 5-360 menit, kemudian diinputkan ke jam, dirubah ke jam, sehingga didapatkan setiap kala ulangnya, intensitasnya didapatkan setiap jamnya ini, kemudian dijumlahkan. Begitupun dengan metode Talbot. Namun metode Talbot terdapat 2 tetapan A dan B, di mana memiliki rumus A seperti berikut dan rumus B juga seperti berikut. Nah, sehingga dalam metode Talbot ini tidak dibutuhkan intensitasnya saja dalam metode Mononobe, namun dibutuhkan intensitas kuadrat, intensitas dikali T, intensitas kuadrat dikali T. Pada skala ulang 2, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100, sehingga didapatkan nilai tetapannya itu adalah 2,148 pada skala ulang 2 dan 14,851 pada skala ulang 100, yang memiliki tetapan B-nya itu setiap skala ulang memiliki nilai yang sama, sehingga didapatkan intensitas curah hujan setiap jam, setiap menitnya itu adalah sebagai berikut, yang kemudian dijumlahkan. Oke, didapatkan metode yang kemudian dilakukan. Metode yang ketiga adalah metode Ishiguro, yang dimana intensitas sama dengan A per akar T plus B, dimana A dan B nya juga adalah tetapan. A per akar T plus B, di mana A dan B-nya itu juga adalah tetapan, sehingga didapatkan intensitas kuadrat, intensitas dikali akar T, intensitas kuadrat dikali akar T, sehingga didapatkan A-nya itu adalah 1,22 untuk skala ulang 2, dan untuk hingga pada skala ulang 100 didapatkan 8,454 yang memiliki nilai tetapan B yang sama, sehingga didapatkan intensitas curah hujannya seperti berikut pada setiap data menitnya, sehingga pada juga diinputkan jumlah per skala ulangnya. Oke. Sekarang masuk ke debit rencana. Oke, debit rencana adalah debit dalam periode waktu tertentu yang kita gunakan sebagai dasar untuk perhitungan terhadap perencanaan bangunan air. Nah, dalam perhitungannya itu sendiri dibutuhkan data curah hujan yang telah diuji kecocokannya terhadap daerah curah hujan tersebut. Nah, untuk menentukan debit besar kecilnya debit rencana, salah satu faktornya itu adalah intensitas curah hujan yang telah digunakan oleh ketiga metode sebelumnya, yang kemudian dilakukan perhitungan menggunakan metode rasional, yang memiliki rumus debit sama dengan 0,278 dikali C. Ini adalah koefisien limpasan. I adalah intensitas, dan A adalah luas das. Oke, sehingga dalam debit metode Mononobe diinputkan skala ulangnya, kemudian didapatkan intensitas pada metode Mononobe dikalikan dengan 100%, kemudian digunakan koefisien ekuivalennya 0,278, koefisien
limpasannya 0,4 dan luasnya itu adalah 0,9235, sehingga didapatkan debit per kala ulangnya itu adalah untuk kala ulang 2 0,155 hingga pada kala ulang 100 1,074. Begitupun dengan debit Talbot, didapatkan intensitas pada metode Talbot, kemudian dikalikan 100%, kemudian diambil koefisien ekuivalen 0,278, koefisien limpasan 0,4, dan luas dasnya itu 0,9235, sehingga didapatkan langsung dikali saja ini dikali ini, didapatkan debit rencananya setiap kala ulangnya. Begitupun juga dengan debit Ishiguro, didapatkan intensitas metode Ishiguro adalah sebagai berikut. Terus dikalikan dengan 100%, dikalikan koefisien ekuivalen 0,278, limpasannya 0,4, dan luasnya itu adalah 0,9235, sehingga didapatkan debit rencana pada setiap kala ulangnya itu adalah pada kala ulang 2 0,148 hingga pada kala ulang 100 1,024. Sehingga dari ketiga debit rencana tersebut yang telah diperhitungkan dan yang sudah didapatkan, kemudian diplotkan terhadap di dalam kurva EDF, yang dimana dapat dilihat dari grafik bahwa pada metode Talbot, pada debit rencana Talbot dapat dilihat bahwa nilai debit rencana Talbot memiliki nilai yang terbesar daripada metode Ishiguro dan metode Mononobe. Begitupun pada grafik sebelahnya didapatkan adalah yang paling terbesar ini pada kala ulang 100 pada metode Talbot. Oke. Sekian dari penjelasan tugas besar rekayasa hidrologi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.